Assalamualaikum teman-teman semuanya. Yuk dukung kami media Al-Firqatun Najiyah Kids. Siapakah nama sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah itulah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang berbunyi, "Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin sepeninggalku." Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan kapan beliau wafat? Jawabannya, beliau yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dilahirkan tidak langsung menjadi nabi dan belum ada wahyu yang turun di saat beliau dilahirkan. Beliau baru diutus sebagai seorang nabi di usia 40 tahun. Awal kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu saat turunnya wahyu surat Al-Alaq dan kerasulan dengan turunnya wahyu surat Al-Mudaththir. Negeri beliau adalah Mekah. Kemudian beliau wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Apa itu Telaga Al-Kautsar? Jawabannya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian mengetahui apa Al-Kautsar itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepadaku. Padanya terdapat banyak kebaikan dan airnya akan mengalir ke telagaku yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan haus lagi selamanya." Hanya orang-orang yang beriman dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan sampai ke telaga tersebut. Adapun orang-orang yang berpaling dari petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mereka masih hidup di dunia, maka mereka akan terusir dari telaga tersebut. Sebutkan macam-macam rukun iman. Jawabannya, rukun pertama, iman kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah. Al-Quran Surat An-Nur ayat 62. Rukun kedua, iman kepada para malaikat. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Fatir ayat 1. Rukun ketiga, iman kepada kitab-kitab. Katakanlah, kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka.
dan kami hanya berserah diri kepadanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Rukun keempat, iman kepada para rasul. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 36. Rukun kelima, iman kepada hari akhir. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Al-Quran Surat An-Nisa ayat 87. Rukun keenam, iman kepada takdir baik dan buruk. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Jadi ada 6 rukun iman ya teman-teman. Sebutkan macam-macam rukun Islam. Jawabannya, rukun pertama, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Al-Quran Surat Muhammad ayat 49. Rukun kedua, mendirikan sholat dan tegakkanlah sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Rukun ketiga, menunaikan zakat dan tunaikanlah zakat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Rukun keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Rukun kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97. Apa makna la ilaha illallah? Jawabannya, makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin ilallah. Artinya, tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. Apakah syarat diterimanya ibadah? Jawabannya, 2 syarat diterimanya ibadah adalah 1. Berniat ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan 2. Ittiba atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zat yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amal ibadahnya. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in yang agung, mengatakan ketika menafsirkan firman Allah yang artinya yang lebih baik amal ibadahnya, maksudnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar, maksudnya paling mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja 10 pembatal keislaman? Jawabannya, pertama, menyekutukan Allah atau syirik, yaitu menjadikan sekutu atau menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Kedua, membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka.
Keempat, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Keenam, menghina atau mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran, agama Islam, malaikat, atau para ulama karena ilmu yang mereka miliki, atau menghina salah satu syiar dari syiar Islam. Ketujuh, melakukan sihir atau perdukunan. Kedelapan, memberikan pertolongan dan membantu orang-orang kafir dalam rangka memerangi kaum muslimin. Kesembilan, yakin bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepuluh, berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajari dan tidak beramal dengannya. Apa saja syarat sahnya sholat? Jawabannya, pertama, mengetahui masuknya waktu sholat. Sesungguhnya, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ketiga, kesucian baju, badan, tempat yang digunakan untuk sholat harus dijaga. Dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Quran Surat Al-Muddatsir ayat 4. Kemudian disyaratkannya kesucian badan tentang wudhu serta kesucian tempat tentang menyiram bekas kencing orang Badui di dalam masjid. Keempat, menutup aurat. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kelima, menghadap ke kiblat. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Keenam, yaitu berniat. Orang-orang yang ingin melakukan sholat, hendaknya ia berniat dari dalam hatinya, namun tidak disyariatkan untuk mengucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkannya. Apakah boleh kita menggibah atau membuli seseorang? Jawabannya, tidak boleh ya teman. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Begitupun dengan membuli. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Quran Surat Ibrahim ayat 42.